Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dolvina Gabriela Besi bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Ain Tias. Pernah nggak sih kalian ngerasa kita hidup di zaman yang serba digital, serba cepat, semuanya bisa diakses cuma lewat satu layar. Tapi kok urusan toleransi antara umat beragama kadang masih jalan di tempat. Padahal, harusnya dengan teknologi yang makin canggih ini, kita bisa lebih mudah saling memahami. Tapi kenyataannya, di media sosial masih sering kita temuin komentar negatif, hoax, bahkan konflik yang berawal dari perbedaan keyakinan. Dari sini, kelihatan kalau kemajuan teknologi belum tentu selalu diiringi dengan kemajuan sikap. Nah, dari situ kami ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas topik toleransi umat beragama di zaman yang semakin berkembang. Sebuah topik yang kelihatannya sederhana tapi punya dampak besar dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di negara seberkembang Indonesia. Indonesia adalah negara dengan keberagaman yang luar biasa. Kita hidup berdampingan dengan pemeluk agama yang berbeda-beda dalam satu ruang sosial yang sama. Dari cara beribadah, perayaan hari besar, sampai kebiasaan sehari-hari. Semua menunjukkan betapa beragamnya masyarakat kita. Keberagaman ini seharusnya menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan. Namun tanpa toleransi, perbedaan bisa dengan mudah berubah jadi konflik. Secara sederhana, toleransi bisa diartikan sebagai sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Dalam konteks agama, toleransi berarti memberi ruang kepada setiap orang untuk menjalankan keyakinannya tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi. Toleransi bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi menerima bahwa perbedaan itu nyata dan memang ada. Di zaman sekarang, makna toleransi juga ikut berkembang. Interaksi antar umat beragama tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga di dunia digital. Media sosial mempunyai peran besar dalam membentuk cara pandang masyarakat. Satu unggahan bisa menyebarkan pesan damai, tapi satu komentar negatif juga bisa memicu konflik. Hoax, potongan video tanpa konteks, dan ujaran kebencian sering membuat masalah kecil jadi masalah yang besar. Kalau kita lihat dari data sebenarnya, kondisi toleransi Indonesia cukup baik. Indeks kerukunan umat beragama tahun 2024 berada di angka 76,47 yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Indonesia mampu hidup rukun. Selain itu, banyak rumah ibadah di berbagai daerah juga menjadi bukti bahwa kebebasan beragama cukup terjamin. Namun, di balik angka-angka tersebut masih ada tantangan nyata. Kasus diskriminasi dan pelanggaran kebebasan beragama masih terjadi. Ini menunjukkan bahwa toleransi belum sepenuhnya terjadi. Kesadaran bersama melainkan masih perlu terus diperkuat, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak faktor yang mempengaruhi toleransi, melalui dari pendidikan, media sosial, kebijakan pemerintah, hingga lingkungan sosial. Disinilah peran generasi muda menjadi sangat penting. Sebagai mahasiswa, kita berada di posisi strategis untuk membangun sikap toleransi, baik lewat cara berpikir secara kritis, sikap terbuka, maupun tindakan sederhana dari kehidupan kita sehari-hari. Sebagai penutup, toleransi umat beragama bukan sekedar konsep atau teori, tetapi sikap nyata yang harus terus dilatih dan dijaga. Di tengah dunia yang semakin berkembang, kita perlu memastikan bahwa kemajuan teknologi juga dilindungi dengan kemajuan sikap kemanusiaan. Karena pada akhirnya keberagaman bukan alasan untuk terpecah, tapi alasan untuk saling menguatkan.